Dr. Septi Rindawati, SOSMM, selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua, bahwa tugas panitia seleksi Satgas PPKS SDA Bengkulu meliputi adalah menyusun petunjuk teknis seleksi pansel, melaksanakan seleksi pansel, dan merekomendasikan anggota pansel kepada perguruan tinggi untuk dilaksanakan. Adapun ruang lingkup susunan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual diantaranya adalah mahasiswa, pendidik, tenaga pendidikan, warga kampus, dan masyarakat umum. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh anggota pansel PPKS selanjutnya. Saya Dr. Anda Hajah Sri Suharti MSI, anggota pansel Satgas PPKS Setia Bengkulu. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang organ tubuh, dan juga fungsi reproduksi seseorang. Yang berakibat apa? Yang pertama adalah penderitaan fisik, yang kedua adalah mengganggu reproduksi, yang terakhir adalah hilang kesempatan untuk melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Saya Rudi Hartono, SOSMM. Saya selaku dosen dan selaku panitia seleksi atau pansel PPKS SDA Bengkulu ingin menyampaikan beberapa hal. Di dalam pencegahan penanganan kekerasan seksual di kampus SDA Bengkulu, yang pertama, tugas dari pansel adalah ingin mengadakan pencegahan terhadap kepentingan terbaik bagi korban. Jadi di sini pansel beserta panitia yang lainnya akan memberikan arahan bagi anak-anak siswa kita supaya mereka memberikan kenyamanan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi SDA Bengkulu. Yang kedua, kesetaraan gender, karena pencegahan dan penanganan kekerasan seksual banyak sekali dialami oleh kaum hawa. Dalam hal ini perempuan, anak-anak yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Untuk itu, pansel juga memberikan kenyamanan bagi mereka dengan adanya kesetaraan gender. Kemudian yang ketiga, independensi. Yang dimaksud dengan independensi, pansel juga harus memberikan semacam pengarahan yang tidak mengarah kepada salah satu pelaku dalam hal ini kekerasan seksual tersebut. Jadi mereka memberikan kenyamanan dan memberikan aksesibilitas yang tepat bagi mahasiswa tersebut. Demikian yang kami sampaikan. Saya Erlian Wisnu sebagai dosen di STI Bengkulu, dan sekarang saya ingin menjadi salah satu anggota pansel PPKS di STI Bengkulu. Adapun motivasi saya ingin menjadi salah satu anggota pansel PPKS di kampus STI Bengkulu ini agar tindak kekerasan yang marak terjadi sekarang di lingkungan kampus, baik itu terjadi di tingkat satuan mahasiswa, dosen, dan warga kampus lainnya, di mana kekerasan di kampus ini bukan hal yang kategorinya hal yang sangat jarang terjadi, tapi lumrah terjadi. Hal yang kita anggap mungkin bukanlah satu bentuk kekerasan, tapi tanpa kita sadari itu adalah bentuk kekerasan. Nah, di sini banyak hal yang mungkin Anda belum ketahui tentang kekerasan yang terjadi di kampus, baik itu kekerasan secara seksual ataupun kekerasan yang Anda anggap sebagai candaan belaka, tetapi ternyata itu termasuk kategori kekerasan. Jadi, untuk seluruh
warga kampus, baik itu mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik lainnya yang berada di lingkungan kampus. Ketika Anda semua melihat kejadian yang tidak dalam kategori unmoral, segera laporkan, karena sekarang di Setia sudah terbentuk satu pansel di mana satgas yang bertujuan di sini untuk merangkul semua itu korban akan dirangkul dengan baik. Di sini akan dijaga kerahasiaan dalam pelaporannya. Jadi jangan sampai membiarkan tindakan kekerasan seksual yang terjadi, baik itu kecil, sekecil apapun itu laporkan. Kami sebagai pansel dan saya yang bertindak sebagai calon pansel di sini sangat termotivasi sekali dan memberi motivasi kepada semua warga kampus untuk ikut terlibat dalam hal ini. Dan perlu dipahami bahwa Setia Bengkulu hadir di sini untuk membantu teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, tenaga pendidik lainnya untuk bisa menjauhi kekerasan yang terjadi di wilayah kampus STIA Bengkulu ini. Dan semoga dengan terbentuknya pansel di Setia Bengkulu ini, pansel PPKS yang sedang digalakkan oleh pemerintah ini bisa membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kampus, baik itu permasalahan kecil, baik itu apalagi ke tingkat yang lebih besar seperti pemerkosaan atau terjadinya bullying di dalam kelas atau terjadi bullying antara dosen, antara siswa dengan dosen dan antara teman yang satu dengan yang lain. Ketahuilah teman-teman bahwa PPKS ada disalurkan dengan teman-teman semua dari pemerintah saat ini adalah untuk membantu teman-teman agar bisa membantu Anda untuk mencegah hal-hal itu terjadi. Dan kami dibentuk pansel ini, pansel PPKS STIA Bengkulu ini hadir untuk membantu teman-teman mahasiswa, pendidik, dosen dan yang lainnya agar bisa menjalankan semua aktivitas di kampus dengan luar biasanya secara akademikanya. Jadi sekali lagi, laporkan jika melihat kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus, baik dalam hal kecil ataupun itu, dan kami siap untuk menjaga kerahasiaan laporan Anda tersebut. Yakinlah dan percayalah dan ketahuilah bahwa pansel Satgas PPKS STIA Bengkulu hadir untuk teman-teman di seluruh warga kampus STIA Bengkulu. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin, selaku tenaga pendidik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Satgas PPKS, yaitu diantaranya mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas. Yang pertama yaitu penerimaan laporan, pemeriksaan, dan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor persetujuan korban kekerasan seksual yang bisa dianggap tidak sah. Yaitu pertama, memiliki usia belum dewasa atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan menyalahgunakan kedudukannya. Selanjutnya yaitu mengalami kondisi di mana korban atau pelaku dibawa pengaruh obat-obatan yaitu alkohol, narkoba, atau sejenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Ameliawati, SAK. Saya selaku staf Biro Administrasi Umum Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan PPKS, yaitu diantaranya jenis kekerasan seksual. Yang pertama, perkosaan. Perkosaan merupakan tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam bentuk apapun yang tidak disetujui secara sadar maupun tidak sadar yang bertentangan dengan kemauan pribadi. Yang kedua, intimidasi seksual yang termasuk merupakan ancaman pemerkosaan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut dan merusak psikis pada korban. Intimidasi ini bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui pesan WhatsApp, email, dan lain-lain. Yang ketiga, pelecehan seksual.
Pelecehan seksual adalah perilaku yang berkaitan dengan hubungan seksual yang tidak diinginkan, seperti melakukan hubungan badan dan perilaku lainnya, yang secara verbal maupun fisik yang mengacu pada tindakan seksual. Baiklah, itu salah satu penjelasan terkaitan dengan kekerasan seksual yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melanie Francisca, mahasiswi aktif Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu. Dikarenakan semakin maraknya kekerasan seksual di lingkungan kampus, oleh karena itu saya termotivasi untuk menjadi calon panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus. Visi dan misi saya yaitu untuk mewujudkan lingkungan kampus yang aman dan nyaman bagi mahasiswa. Oleh karena itu, marilah teman-teman kita bersama-sama hapuskan kekerasan seksual untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, merdeka dari kekerasan demi terwujudnya pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Eliza. Saya salah satu mahasiswa aktif kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kota Bengkulu. Dikarenakan maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada saat ini, terutama di lingkungan kampus, oleh karena itu, saya termotivasi untuk bergabung menjadi anggota Pansel Satgas PPKS. Dan saya memiliki visi dan misi, yaitu terwujudnya lingkungan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kota Bengkulu yang aman untuk para mahasiswa dan siswi dari tindakan kekerasan seksual, dengan mengadakan sosialisasi tentang dampak serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.